Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai mata kuliah Audit Sistem Informasi, section ketiga, mengenai Control Objective for Information and Related Technology 4.1 atau COVID 4.1 bagian pertama. Yang kita bahas pertama yaitu, apa itu COVID 4.1? COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis teknologi informasi. COVID bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issue. Kegunaan COVID 4.1. COVID berguna bagi para IT users karena memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang digunakan. Sedangkan para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan investasi di bidang TI serta infrastrukturnya. Menyusun strategic IT plan, menentukan informasi, arsitektur, dan keputusan atas procurement atau pengadaan atau pembelian mesin. Di samping itu, dengan keterandalan sistem informasi yang ada pada perusahaannya, diharapkan berbagai keputusan bisnis dapat didasarkan atas informasi yang ada. Kita akan bahas mengenai kriteria kerja COVID. Ada beberapa kriteria yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu efektivitas, yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dan berhubungan dengan proses bisnis seperti penyampaian informasi dengan benar, konsisten, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Yang berikutnya efisiensi, memfokuskan pada ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga kerahasiaan, memfokuskan pada ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Yang berikutnya integritas, berhubungan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi sebagai kebenaran yang sesuai dengan harapan dan nilai bisnis. Berikutnya ketersediaan, berhubungan dengan informasi yang tersedia ketika diperlukan dalam proses bisnis sekarang dan yang akan datang. Yang berikutnya kepatuhan, sesuai menurut hukum, peraturan, dan rencana perjanjian untuk proses bisnis. Selanjutnya mengenai keakuratan informasi, berhubungan dengan ketentuan kecocokan informasi untuk manajemen mengoperasikan entitas dan mengatur pelatihan keuangan dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Apa itu level proses IT? Tadi sudah kita bahas di depan mengenai dasar COVID, kemudian kriterianya seperti apa. Kita akan bahas lebih spesifik mengenai level proses IT ya. Jadi ada satu acuan yang harus kita pahami bersama, namanya level proses IT. Di situ ada beberapa variabel yang akan saya jelaskan. Yang sebelah kiri IT proses, kemudian di bagian atas ada information criteria, kemudian sebelah kanan ada garis ke belakang itu IT resources. Ada beberapa variabel yang berada di masing-masing elemen tersebut. Di IT proses ada domain, kemudian ada processes, kemudian ada activities. Biasanya ini yang terjadi saat fase IT processes. Kemudian di information criteria itu ada quality, ada fiduciary, kemudian security. Biasanya ini jadi satu dan langsung kita evaluasi bareng-bareng nanti. Di IT resources kita bisa lihat ada people, ada application system, kemudian ada teknologinya, kemudian ada facility and data. Ini lebih detail untuk teknisnya. Jadi ketika teman-teman ngembangin sesuatu melakukan auditing untuk proses IT, banyak hal yang Anda harus pahami. Jadi nggak bisa hanya melihat satu sisi, tapi ada beberapa sisi yang Anda harus pahami untuk dilakukan auditing. Berikutnya, setelah kita paham level proses IT, kita akan bicara tentang domain. Ketika kita bicara COVID 4.1, kita akan bicara tentang domain. Jadi ada 4 domain utama yang biasanya kita gunakan. Itu kita gunakan table utama COVID 4.1 frameworknya seperti ini. Jadi ada PO, ada ME, ada AI, kemudian ada DS, Deliver and Support, Monitor and Evaluate, Plan and Organize, and Acquire and Implement. Jadi kita akan bahas pertemuan kali ini untuk yang pertama, domain pertama yaitu perencanaan dan organisasi atau Plan and Organize. Apa itu Plan and Organize? Itu mencakup pembahasan tentang identifikasi dan strategi investasi teknologi informasi yang dapat memberikan yang terbaik untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya, identifikasi dan visi strategis perlu direncanakan, kemudian dikomunikasikan dan diatur pelaksanaannya. Dari berbagai
berperspektif ya, atau sudut pandang. Pada domain plan dan organize, ada 10 high level objectivities. Jadi ketika Anda masuk tahap audit di plan dan organize menggunakan COBIT 4.1 dengan framework yang kita bahas di yang pertama tadi. Jadi yang pertama adalah high level objective yang pertama, PO01 mendefinisikan rencana strategis dalam sistem informasi. Jadi ketika Anda masuk step yang pertama, Anda akan membahas tentang rencana strategik sistem informasinya. Nah, di PO-nya 1 itu ada turunannya hingga 6. Yang pertama yaitu pengelolaan nilai IT, yang kedua penjajaran IT bisnis, yang ketiga penilaian kemampuan dan kinerja saat ini, yang keempat adalah rencana strategis IT, yang kelima adalah rencana taktis IT, yang keenam pengelolaan portofolio IT atau detailing IT-nya. Jadi ketika Anda mulai masuk tahap audit di sisi yang PO, Plan and Organize, ada beberapa hal yang Anda harus lihat secara spesifik. Yang PO kedua yaitu mendefinisikan arsitektur informasi. Di sini ada 4 turunannya. Yang pertama adalah model arsitektur informasi perusahaannya seperti apa. Kemudian perataan kamus data dan data sintaktis perusahaan. Kemudian skema klasifikasi data dan pengelolaan integritas. Untuk PO2-nya ada 4 turunannya. Kemudian di PO3 ini menentukan arah teknologi. Ketika kita melakukan audit kemudian menggunakan PO yang ketiga, ini ada 5 turunannya. Perencanaan arah teknologi, kemudian rencana infrastruktur teknologi, memantau kecenderungan dan peraturan di masa mendatang, kemudian standar teknologi, dan ada Dewan Arsitektur IT. Berikutnya kita akan bahas PO yang keempat. PO yang keempat itu mendefinisikan proses sistem informasi organisasi dan keterhubungan. Di sini ada 11 turunannya. Jadi 11 hal ini akan kita jadikan satu sudut pandang ketika melakukan audit. Yang pertama ada rangka proses IT-nya, kemudian komite strategi IT, komite pengarah IT-nya, kemudian penempatan organisasi pada fungsi IT, struktur organisasi IT, penentuan peran dan tanggung jawab, penanggung-jawaban terhadap jaminan mutu IT, pertanggungjawaban terhadap risiko, keamanan dan pengabulan, kemudian kepemilikan data dan sistem, pengawasan dan pemisahan tugas. Ini yang di PO 4. Kemudian berikutnya di PO 5. PO 5 adalah mengelola investasi dalam sistem informasinya. Di sini ada 5 turunannya. Ada rangka pengelolaan finansial, kemudian skala prioritas dan anggaran IT. Kemudian ada penganggaran IT sendiri yang lebih spesifik. Kemudian ada pengelolaan biaya dan pengelolaan keuntungan. Yang PO ke-6 ini membahas tentang pengkomunikasian tujuan dan arahan manajemen. Di sini ada 5 turunannya, kebijakan dan kendali lingkungan IT, kemudian rangka resiko dan kendali IT perusahaan, pengelolaan kebijakan IT, pemaparan kebijakan, standar dan prosedur. Kemudian ada penyampaian tujuan-tujuan dan arahan IT. Untuk di PO6 ada 5 turunannya. Kemudian di PO yang ke-7, ini mengelola sumber daya sistem informasi, ada 8 turunannya. Yang pertama adalah perekrutan dan kepemilikan anggota, kemudian kemampuan anggota, susunan tugas kepegawaian, pelatihan anggota, kemudian ketergantungan pada individu, kemudian prosedur dan pembersihan anggota, evaluasi kinerja karyawan, dan perubahan dan pengakhiran kerja. Ini lebih ke arah sumber daya atau resource-nya ya. Nanti kita lihat. Kemudian yang ke-8, PO8 adalah mengolah kualitas. Di sini ada 6 turunannya. Sistem pengelolaan mutu, praktek standar dan kualitas IT, kemudian standar pengembangan dan pemerolehan, fokus pelanggan, peningkatan yang berkelanjutan, pengukuran dan pengawasan, dan peninjauan kualitas. Yang ke-9, PO9 ini membahas tentang menaksir dan mengelola resikonya sistem informasi. Jadi ada 6 turunannya, ada rangka pengelolaan resiko IT, kemudian penetapan konteks resiko, identifikasi peristiwa, pemeriksaan resiko, tanggapan resiko, pemeliharaan dan pemantauan suatu rencana tindakan resiko. Kemudian yang 10, di plan organize yaitu mengelola proyeknya. Di sini ada 10 turunannya. Yang pertama adalah rangka pengelolaan programnya, rangka pengelolaan proyeknya, pendekatan pengelolaan proyek, komitmen pemegang saham, pernyataan fase proyek, perkenalan fase proyeknya, rencana proyek terintegrasi, kemudian ada sumber daya proyek, pengelolaan resiko proyek, dan rencana mutu proyek.
Jadi untuk yang section hari ini kita akan bahas hingga PO10 untuk di plan organize. Nanti kita akan sambung di domain berikutnya. Saya akhiri untuk konten section 3-nya bagian yang pertama mengenai COVID 4.1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.